pikir aku Isa Zega? Aku jijik. Bodoh ya. Bodoh kau ini. Ini bodoh sekali. Bodoh. Blok. Blok. Yes, 1-0. Yes. Karena aku mirip mukanya sama Isa Zega. Itu kan yang mau kamu katakan, aku kembar siam sama dia. Jadi mungkin ini udah kederulah. Mirip banget Isa Zega, mirip kembar siam bahkan. Mirip emang. Orang Isa Zega udah berganti nama Iza Zega Salhuteru. Mau apa lu? Emang aku mirip Isa Zega? Kenapa? Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Bodoh. Jadi guys, si Kak Fitri ini udah aku DM, Kak, stop Kak, bahas aku udah kasih tahu video Isa Zega yang minta dikirim sama Maharani. Udah, dia nggak ada loh ngehapus atau ngedelete karena itu nama baik aku. Terus dia malah ngomong bayar utang Isa Zega. Sorry, gue udah nggak punya hutang. Boleh dia suruh bersumpah Al-Quran. Udah aku bayar lewat Thalia, itu karena uang arisan. Dulu aku di penjara. Jadi aku nggak tahu utang aku berapa. Terus pas dia nagih juga udah aku bayar. Aku nggak ada utang piutang. Malah aku minta sumbangan sana sini waktu dia di penjara. Kamu memang berteman sama Isa Zega, tapi lamaan mana Isa Zega temenan sama aku sama kamu. Jadi bisa aja dia temanku, tapi dia ngomongnya apa ke kamu. Jadi please nggak usah ikut campur urusannya orang. Aku kan nggak ganggu Kak Fitri loh sebenarnya. Kak Fitri ngetek aku, oh iya alasannya karena Isa Zega. Ya kalau Isa Zega tuh 100% benar. Satu ya, dia aja udah salah dari video. Kedua soal hutang piutang. Aku aja nggak ada hutang, dibilang utang. Mana hutang yang mana? Aku nggak punya hutang loh sama dia. Justru aku yang bawa dia sama Mbak Sandi baikan. Padahal kakak sendiri kalau ada hater sedikit-dikit dilaporin polisi. Ini pencemaran nama baik lah kak aku. Aku udah kirim video Isa Zega minta duit ke kakak loh. Itu salah satu bukti. Ya udah aku diam, tapi tolong kak delete biar nggak memperkeruh suasana. Yang kedua, kakak bilang aku nggak bayar hutang. Kakak aja suka masukin orang ke penjara. Padahal aku udah bayar utang Isa Zega loh. Dengan story bayar utang Isa Zega itu kan pencemaran nama baik. Aku bawa Mbak Sandi, aku baikin dia. Kamu bilang aku hutang. Aku nggak punya utang piutang. Boleh di tag Atta, boleh ditanya Thalia. Itu udah aku bayar. Nggak ada aku utang piutang sama dia. Udah aku kasih bukti screenshot loh. Nih, aku mau kasih tahu, Maharani kan ngasih 20 juta. Ini aku mau ke lapas, mau ngantar uangnya ke mami. Jadi guys ya, anak-anak online, aku tuh sayang banget sama Mami Zega. Terus aku bilang sama Kak Fitri, tolong dong delete itu yang soal 100 juta. Karena kan aku juga punya rekaman. Bercanda atau nggak bercanda, aku aja bilang ke Maharani, biar dia bercanda atau enggak, Maharani kamu harus kasih dia, kasihan dia di penjara. Aku pernah di penjara, oh iya ya gitu. Maharani nggak ada tuh bilang dia meras. Nah, lucunya kenapa si Fitri yang keluar-keluar, Maharani tuh nggak masalah loh. Kalaupun Isa Zega minta uang, dia tuh nggak pernah merasa Mami meras. Dan bahkan tulisannya di Instagram aja, ya udah Mami gitu, aku juga minta maaf gitu kan. Jadi sebenarnya masalah ini tuh ibaratnya udah kelar. Mbak Sandi sama Maharaninya tuh udah saling minta maaf lah, saling memaafkan. Lah kenapa kok Fitri ikut-ikutan, ibaratnya tuh dia tuh jadi kompor meleduk. Dan bilang Lina Mukherjee punya utang sama Isa Zega. Harusnya Isa Zega yang punya utang budi sama aku. Dia bisa berdamai dengan Mbak Sandi dengan kasus ini. Malah semuanya jadi baik-baik aja. Kenapa aku dibawa-bawa lagi? Dia bilang Lina Mukherjee tuh punya utang, bayar dulu. Aku udah gak punya utang. Makanya Isa Zega itu mungkin teman kamu, bestie kamu lebih daripada aku. Padahal kenalan aku loh. Aku kenal itu mungkin udah 4 tahun atau 5 tahun. Sedangkan sama si Fitri, dia itu kan baru-baru aja. Jadi ibaratnya
yang kenal baru aja kok kayak gitu ya. Aku tuh lebih kenal lama loh, jadi aku pun bisa menilai kayak dia ngebully anak Mbak Sandi. Aku tidak membenarkan perbuatannya dia, walaupun dia teman aku. Nah terus bilang aku punya utang, tegurlah si Zega, suruh sumpah Al-Quran, kapan aku punya utang, udah aku bayar. Jangan pernah menceritakan sesuatu yang kamu tidak tahu terus kamu percaya salah satu pihak. Dia emang temanku, tapi aku udah bayar hutang, aku nggak ada utang piutang. Jadi ceritanya gini ya, next part. Jadi aku tuh ikut arisan Iza Zega, Hermes, apa segala macam semuanya aku ikut arisan ya. Aku ikut arisan sama dia. Saat itu aku masuk penjara dan aku terima kasih untuk Mami Zega yang sudah membayarin arisan aku. Setelah arisannya dibayarin dia, aku keluar. Ternyata pas aku keluar dia masuk penjara. Terus aku tanya sama dia, Mi, utangku berapa? Tenang aja sih, nggak usah dipikirin. Aku buktiin ya screenshotannya ya. Setelah itu aku kehilangan kontak karena dia di penjara di Malang, jadi aku nggak tahu lagi. Kemudian aku dihubungi Talia lah orangnya dia. Lina, bayar utangnya Mami arisan. Aku tanya berapa, soalnya aku juga ikut arisan dapat emas kan. Jadi aku mau tahu emas aku berapa. Kata Mami Zega, udahlah Neng, 30 juta aja, aku lagi nggak ada uang. Ya aku udah bayar, dan itu udah berapa bulan yang lalu. Lama sudah aku bayar, atau 4 bulan yang lalu. Aku juga udah nggak ingat tanggal berapa tadi, udah yang penting udah aku bayar. Kok tiba-tiba dia nagih aku lagi yang dia nggak tahu permasalahannya orang. Terima kasih yang mulia. Insya Allah bebas yang mulia. Saya bebas Bu. Mami Zega yang ngomong Tidak ada yang tidak mungkin. Saya aja ancaman 7 tahun dan dituntut 1 bulan dan saya bebas berispat. Tuntutannya bebas dari tuntutan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di Indonesia ini. Keadilan itu masih ada. Bahwasanya Lina Mukherjee tidak mungkin melecehkan agamanya sendiri. Itu aja. Bismillah. Karena memang kebiasaan dia Bismillah, baca Bismillah. Cuman kesalahan aja ya. Kita apesnya. Biasa kasih tahu Mami online wawancara gitu Bu. Saya cuma bantu. Belum tahu. Ya, Masya Allah, tabarakallah. 1 bulan dan saya bebas berispat. Tuntutannya bebas dari tuntutan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di Indonesia ini. Keadilan itu masih ada. Bahwasanya Lina Mukherjee tidak mungkin melecehkan agamanya sendiri. Itu aja. Bismillah. Karena memang kebiasaan dia Bismillah, baca Bismillah. Cuman kesalahan aja ya. Kita apesnya. Biasa kasih tahu Mami online wawancara gitu Bu. Saya cuma bantu. Belum tahu. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Mbak, wawancara itu isi pledoi tadi apa Mbak? Telat kan? Oh telat ya. Apa nih Mbak? Boleh difoto ya? Apa? Yang diinget aja Mbak pledoi tadi. Permintaannya apa misalnya kayak
Enggak sih, aku tuh sebenarnya waktu Zega nelpon aku dia cerita semua donatur dia kabur semua. Dia ceritanya kayak gitu. Sela Sokia termasuk donatur. Dia ngomong kayak gitu. Rekaman di lapas bisa dibuka ya. Omonganku bisa dipertanggungjawabkan, silahkan buka. Terus dia cerita, jujur ya aku sama Maharani itu tidak pernah berantem. Biasa-biasa aja saat itu waktu aku belum ke lapas. Ya aku ngobrol biasa-biasa aja, dia kasih aku job, aku kerja. Zega selalu mention aku, Beb mintakan sama Maharani dong, soalnya semua donatur aku tuh kabur. Ya aku kan kasihan, aku pernah di penjara, dia juga baik sama aku, sahabatan sama aku mintakan sama Maharani. Sekarang dia nggak ngaku, Zega nggak pernah minta-minta uang. Itu aku tuh sebenarnya selama ini diem. Bukannya aku tuh kayak gimana ya, aku tuh menjaga, kalau aku ngomong aku tuh jaga perasaannya si Zega gitu loh. Aku tuh nggak mau dia tuh dicap orang tukang minta-minta gitu. Ya akhirnya aku mintakan sama Maharani. Ujung-ujungnya sekarang malah ribut, aku tuh kena dampaknya. Nah terus dia bilang Maharani tuh yang bikin dia menderita atau apa katanya si Zazega. Aku bilang kalau kamu merasa dia bikin kamu menderita, ya udah mintain aja 100 juta karena biar sebanding setimpal dengan penderitaanmu. Ya cepet. Aku video ya, aku kirim ke Maharani ya, aku bilang kayak gitu. Iya, jadi dia bikin video itu pernyataannya jangan 20 juta lah, 100 juta, 20 juta kan mami menderita. Ya aku kirim ke Maharani. Jadi aku tuh nggak pernah dapat keuntungan dari kasus ini. Aku pengen Iza Zega itu bebas karena dia tuh kasihan di penjara. Makanya aku ngemis ke Mbak Sandi bebasin teman aku, Mbak Sandi jaga teman aku. Aku nggak ada keuntungan apa-apa. Nah lantas udah aku bantuin sampai ketemu Mbak Sandi, aku mintakan duit sama Maharani. Malah aku tuh di framing sama dia, aku punya utang. Sedih nggak sih sama temen digituin? Udah gitu dia malah percaya sama Fitri Nepos. Dia sumpah-sumpah mati sekarang nggak minta uang. Mi kamu jangan bohong loh. Bohong itu dosa, kasihan orang. Udah dia udah dapat kiriman segala macam, itu akhirnya ditolak loh sama dia karena dia pikir kalau aku pikir-pikir aku nggak mau nerima uangnya. Dia tiba-tiba ngomong kayak gitu, kenapa udah telat, dia bilang gitu. Ya udah kalau kamu nggak mau nerima nanti aku balikin ke Maharani. Jadi aku kalau menceritakan sesuatu walaupun dia teman ya apa adanya aja, tidak menambah-nambahkan. Makanya aku selalu bilang ya, biar Fitri sama Zega temanan, kalau dia salah ya salah. Contoh kayak aku, dia bilang oh Lina Mukherjee itu cerita ngada-ngada. Padahal kita tuh udah sepakat, ada videonya. Aku kirim ke Maharani, tiba-tiba sekarang dia ngomong aku gak pernah minta-minta uang. Terus lebih lucunya, dia bilang aku punya hutang. Aku tuh cuma nyari Lina Mukherjee karena aku punya hutang. Padahal dia nyari aku. Dia tuh ceritain beberapa donatur yang udah lupa sama dia. Ya aku kan, jadi aku tuh sekarang mikir gini loh, kok dia temen ya, tapi dia tuh ngomong sama Fitri ABCD. Harusnya, terus dia sekarang ngomong sama Fitri, aku gak mau ditelepon Lina Mukherjee lagi. Ya udah kamu viral, kamu yang viral, kamu tiba-tiba ngomong kayak gitu seolah-olah nggak butuh aku. Benernya susah loh jadi aku karena Isa Sega itu sama aku deket banget. Tapi setelah dia menyerang aku dibilang nggak punya hutang, jujur respect aku hilang. Terus yang kedua kemarin aku nelpon lapas kan, mana Isa Sega, aku mau ngelabrak dia seterus terang karena dia ngomongnya mencela-mencele. Oh dia mencret, dia diare seharian katanya ke lapas, tapi padahal aku tahu dia sama Fitri teleponan. Aku setelah aku pikir-pikir dia juga problematik sih, jadi kayak aku nggak lagi pengen. Aku tuh udah ngebantu dia luar biasa loh, ngemis ke Mbak Sandi tuh kalau kamu baca chatku. Dan aku nggak tahu setelah aku ngemis datang ke lapas malah ada kehebohan. Ya aku salut sih, misalnya kayak terbongkar ada beberapa oknum yang jahat gitu kan. Ya aku berarti membantu Mbak Sandi. Tapi di sisi lain ada cerita yang dia fitnah beberapa oknum yang dirugikan dia. Sebenarnya dari kemarin aku tuh mau speak up, tapi di sisi lain aku menjaga dia itu sahabatku, temanku. Tapi kalau dia sahabat kenapa dia ngata-ngatain aku sama Fitri? Kenapa dia tega? Dia menjual nama aku terus sekarang sok-sok gak mau telepon Lina Mukherjee. Aku tuh udah bantu dia luar biasa loh. Terus aku bilang sama dia, Beb aku udah minta maaf loh sama Mbak Sandi. Ayo cepet Neng, kapan aku ketemuan Mbak Sandi? Ayo. Dia tuh excited sendiri. Makanya aku bilang rekaman di lapas itu silahkan dibuka, buktikan siapa yang benar siapa salah. Aku ngide karena dia cerita susah. Ayo kalau memang kamu susah aku bantuin. Sampai aku bilang loh Maharani, kamu jangan sampai marah sama Zega. Dia di lapas kesusahan uang, itu hal yang wajar karena aku pernah di penjara. Oh iya ya kak. Akhirnya dia paham tidak ada pemerasan di sini. Memang dia lagi nggak ada uang ya. Aku mintakan aja sesuai dia yang minta. Oh mintakan Maharani. Kalau dia bilang mintakan Mbak Sandi, aku mintakan Mbak Sandi juga. Ya aku apa yang dia minta. Tapi setelah aku pikir ya aku bantuin dia. Nama aku jelek. Udah gitu. Ya aku tuh masuk ke daftar nama-nama jelek gitu loh gara-gara dia. Aku tuh jadi kayak malu sama Mbak Sandi, malu juga sama Maharani, malu juga sama semua orang. Dia tuh berulah lagi padahal dia tuh nggak perlu loh nelpon Fitri berlebihan tentang kasus. Ya gimana aku nggak malu, soalnya dia ceritanya nggak sesuai ABCD gitu loh, maksudnya bikin gaduh ya menurut aku pribadi. Dan dia tuh selalu menyalahkan ini Lina Mukherjee loh. Terus Fitri ada bahas, iya masa minta Sandi bayar cicilan katanya si Fitri kan. Loh
Mami sendiri yang ngomong sama aku, bantu-bantu dong Mbak Sandi, aku ada cicilan gitu kan. Ya dia kan ngomong gitu sendiri sama aku, ya aku sampaikan aku tuh nggak sukanya sama si Iza Zega. Harusnya gini, kalau di lapas ya aku dulu nggak boleh loh video kita tuh kayak direkam-rekam, itu nggak boleh. Ya udah kita fokus aja di penjara. Ini kan dia malah minta Fitri video-video, dia nggak perlu lah pernyataan, oh iya mau membersihkan nama. Gini, mau membersihkan nama di depannya Fitri, tapi di depan rekaman lapas itu semua rekaman bisa dibuka loh. Apa nggak malu nanti nelponin aku minta tolong si A B C D. Aku awalnya nggak mau buka ini karena aku menghargai dia itu temanku, tapi pas aku ditagih utang, padahal aku kan nggak punya utang, dia kali yang punya utang budi sama aku. Bayangin aku bawa Mbak Sandi ke lapas supaya mereka baikan. Niatku baik ya, karena Zega kan terlilit dengan susah uang lah, intinya kayak gitu. Aku tuh nggak punya niat yang lain-lain. Terus sekarang dia ngadu domba aku sama Fitri di depannya Fitri, seolah-olah Lina Mukherjee tuh nggak baik, Lina Mukherjee tuh ini itu. Kenapa ceritanya kemana-mana? Harusnya lo introspeksi diri aja gitu loh. Kayak gimana sih kalau udah di penjara nggak usah huru hara gitu, maksud aku kesel sih jujur aja. Aku tuh sebenarnya nemuin dia tuh pure minta maaf ke Mbak Sandi aja gitu loh. Kamu tuh udah membuli anaknya dia. Aku nggak pernah yang ibaratnya cari keuntungan. Pokoknya ya udah kamu minta maaf aja, jadi orang yang benar. Karena aku tuh seorang ibu, itu aja, karena anaknya dibully. Terus kan pasti kita juga pengen tahu dia tuh ada yang nyuruh nggak sih, kenapa dia sefrontal itu adalah hal yang wajar. Aku pun kalau dibully orang aku pengen tahu, apa aku dipenjarain orang, sebenarnya siapa sih di belakang, itu adalah hal-hal yang wajar. Kita pengen tahu siapa sih sebenarnya yang ular kayak gitu, itu adalah hal wajar. Terus Iza Zega tuh tak nasehati, Beb, mending kerja sama Mbak Sandi aja loh. Aku tuh dibaikin sama Mbak Sandi, aku dikasih uang banyak. Anakku lahiran dibayarin rumah sakit. Boleh tanya Iza Zega aku ngomong kayak gitu. Udah kamu jangan sama Mbak Sandi musuh-musuhan. Kamu kan image-nya udah banyak jelek. Nanti keluar itu bisa dikasih kerjaan loh. Misalnya brand ambassador ini apa segala macam. Ayo Neng, ayo Neng. Jadi dia nyeritain aku ke Fitri itu adalah cerita yang berbeda. Makanya aku langsung mikir kok dia gitu ya sama aku. Padahal aku gak kurang-kurang loh baik sama dia. Aku tuh bukan dipuji, oh Lina baik, tapi aku pengen dia itu bener-bener tertolong. Tapi kalau sekarang dia percaya sama Fitri, ya udah aku gak bakal nelpon lagi. Terus si Fitri ngomong kayak gini, iya Zega gak mau nelpon Lina. Oh silahkan, gak dikenal lagi, gak apa-apa, makan tuh Fitri. Satu hal Zega ya, aku berteman sama kamu, aku respect karena kamu pernah baik sama aku. Mungkin hampir 5 tahun kita berteman, aku tidak pernah berantem. Nanti kita lihat aja kamu sama Fitri berantem enggak. Sekarang bolehlah kamu sembah-sembah dia. Tapi kamu lihat aja contoh teman-teman Fitri yang sebelumnya. Yang bikin aku sakit hati sama Isa Sega itu ya, sebagai seorang teman, dia bilang gini sama Nepos. Iya, Lina Mukherjee tuh aku cari cuman aku mau nagih utang. Seolah-olah aku tuh gak deket sama dia gitu loh. Padahal Nepos kan gak tahu aku lebih lama duluan kenal. Itu tuh membuat aku kayak kecewa banget. Terus dia nagihin utang Nepos. Iya, lu bayar utang lu. Udah ngeyel, salah lagi si Nepos. Udah gue bayar. Terus iya Lina tuh dalangnya yang mintain uang. Karena dia selalu bilang aku tuh gak ada duit. Mintakan Maharani, mintakan Maharani, Maharani, Maharani. Ya aku mintakan aja. Terus dia bilang dia menderita karena Maharani. Kalau kamu dibikin menderita ya jangan minta cuman dikasih 20 juta, ya minta aja lebih. Tapi memang dia menolak 20 juta. Kok cuman 20 juta aja sih Neng, katanya. Aku kan menderita. Ya udah kalau kamu menderita ya aku mintakan 100 juta ya, aku bilang gitu. Tapi kalau kamu memang mau minta lebih ya kasih bukti. Terus habis itu dia video, aku ada videonya dia minta seperti itu. Ya aku hanya menyampaikan apa yang terjadi. Gitu loh. Ya udah aku karena aku membela kebenaran untuk skincare, sekarang aku di penjara begini. Masa ngasihnya cuma 20 juta. Dan itu pun selama aku di dalam sini. Kalau mau ngasih, niat ngasih itu dari awal gitu loh. Tapi kalau sekarang mau ngasih, ya setidak masa 20 juta sih, Lina. 100 juta lah. Masa 20 juta? Bukannya apa ya? Mending aku gak usah terima sama sekali. Udah balikin aja deh. Mami gak mau. Kalau dikasih gak mau Mami 20 juta. Ya udah, ya udah. Apalagi Mami banyak.
Itu sebenarnya mau buka suara soal rekamannya Zega, soal apa itu berat. Tapi aku udah chat Nepos, stop bawa-bawa aku. Kamu harus tahu dulu kebenarannya. Walaupun Isa Sega temenmu, bisa aja dia bohong. Karena aku udah ngomong baik-baik, tapi dia cuek, dia ngatain aku sampah, dia ngatain aku punya utang. Itu yang aku gak suka dari dia. Jadi aku buktiin utang yang mana. Jangan suka nagihin utang, kamu kan orang berkelas. Sorry to say ya, sampai Kak Jimbo bilang gini, kamu sarjana beb, beda kelas sama dia, mungkin hartamu lebih banyak. Tapi aku sekolah di luar negeri loh, kita boleh adu kepintaran. Makanya saking aku pintarnya, setiap Isa Sega ngomong pun aku harus perhatikan. Sampai aku rekam juga kan, karena aku tahu dia bisa berubah-ubah omongannya. Bayangin dia ngomong sama kamu apa, aku cari Lina cuman utang aja. Tapi dia ngomong ke aku apa? Bantuin aku dong, ini itu. Awalnya aku respect sama Isa Sega karena aku tuh sudah merasa dia di penjara pasti berubah. Tapi setelah kejadian ini, aku ya jujur, kalau dia juga udah gak mau nelpon lagi aku, gak masalah, aku juga gak cari dia. Cuman berubahlah kalau sudah di penjara. Sebelum aku ngelakuin ini, aku udah mikir-mikir, ini Isa Sega pasti digiring sama haternya dia. Aku udah berpikir jernih. Tapi apa, Zega nyetop gak si Nepos ngata-ngatain aku, nagih-nagihin aku utang? Harusnya ditelepon Zega dong. Sebenarnya Lina Mukherjee udah gak ada utang piutang. Bahkan dia yang nemukan aku sama Mbak Sandi. Bahkan dia yang mintakan aku uang sama Maharani. Cerita yang benar aja. Jangan sampai karena mau cuci tangan namanya bersih aku ditumbalkan. Beb, dalam kasus skincare ini aku ditumbalkan banyak orang. Aku tahu banyak kebenaran juga, tapi aku tuh gak bisa speak up. Banyak hal-hal yang aku masih belum bisa bicara. Satu, orang-orang di sekeliling ini termasuk ular apa semuanya itu banyak hal yang kayak gitu. Dan Zega juga walaupun temanku banyak dia tuh bohong. Aku jujur aja kenapa aku bilang banyak bohong. Dia bilang dia gak pernah minta uang. Dia nelpon aku, dia mintain Maharani. Buka rekaman lapas itu. Jadi aku tuh gak suka berteman dengan orang itu bohong terus nyerang aku. Kalau mau bohong jangan, aku kan selama ini diam aja. Dia mau bohong, dia mau meres atau mau apa misalnya ya. Jadi apa aja yang dilakukan Isa Sega tuh aku tutup mata. Aku gak pernah yang namanya mau tahu. Cuman satu, aku udah nolongin kamu ketemu Mbak Sandi. Baik-baiklah sama Mbak Sandi. Aku sering dikasih kerjaan. Baik-baik aja sama dia gitu. Karena suatu saat kalau kamu keluar, kamu bisa dikasih kerjaan. Terus dia tuh berpower. Kita gak bisa pungkiri. Buktinya yang backing kamu di belakang kamu kalah kan sama dia. Ya udah kamu jangan macem-macem. Aku tuh kasih kayak jalan yang benar sebagai teman yang benar. Tapi dia malah percaya sama Nepos. Dia malah percaya ini. Padahal dia tuh udah terjerumus di jurang, ibaratnya di penjara gitu loh. Terus Nepos sok nasihati aku, kalau kamu teman yang baik stop menggiring Zega. Dia juga stop untuk bicara yang gak benar di depanmu, yang bicara gak benar di depan aku. Dia bilang, oh Lina Mukherjee yang ngide ini. Aku ngide karena kamu setiap hari ngeluh kesusahan. Karena aku pernah di penjara. Kalau emang kamu pernah minta uang sama orang, ya jujur aja, aku pernah minta uang sama Maharani. Misalnya berkali-kali bla 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 bla. Jangan bilang, tiba-tiba dia itu ngirim aku. Jangan, kita gak boleh menfitnah orang. Aku dihina sampah, tapi aku tidak pernah kalian tahu nimbrung masalah orang. Karena apa? Aku menjaga keharmonisan keluargaku. Aku punya mertua sayang banget sama aku. Aku sama keluargaku gak durhaka. Aku sama anakku, semua itu penuh cinta walaupun hartaku gak sebanyak Nepos. Jadi aku tuh gak tipe, pokoknya Kak Jimbo tau lah, Putri Jimbo. Aku tuh paling gak pernah, aku bahkan kasih iPhone followerku. Aku tuh menjauhi yang namanya pertikaian. Sekarang aja ada orang bertikai gara-gara tahu informasi dari Zega. Itu aja walaupun aku tahu kebenarannya, aku tuh merasa bersalah loh. Karena aku tuh cinta damai ya. Jadi kenapa aku nyerocos sama Nepos ini? Stop, besok nyerang orang tanpa bukti. Itu nggak enak loh ditagih utang di media sosial di mana aku nggak punya hutang. Untuk pembelajaran si Nepos ini, jujur aku kesel sama dia karena aku udah minta baik-baik, Kak, delete Kak. Aku tuh nggak pernah berantem sama kakak. Aku tuh udah ngomong pakai nada yang paling lembut, pakai nada yang paling sopan, pakai nada yang paling berpendidikan. Tapi ternyata apa, dia nggak gubris karena apa? Mungkin dia pengen viral. Mungkin pikir dia, oh Lina Mukherjee gak bakal nyerang aku kan orang kaya, aku juga sudah menjarain orang, mungkin gitu pikir Nepos. Tapi ini bukan soal penjara atau enggak, nama baik aku loh, aku dibilang punya hutang gitu kan. Harusnya sebelum menuduh orang itu harus konfirmasi kepada yang bersangkutan. Terus juga, iya kamu sih yang nyuruh-nyuruh Zega ini itu, terus udah gitu kamu nyuruh minta cicilan sama Mbak Sandi dibayarin. Zega sendiri di lapas itu loh, suruh dia sumpah pocong. Pasti dia mau sumpah karena dia kan pasti cuci tangan. Dia bilang, Beb suruh Mbak Sandi dong bantu-bantuin aku. Ya aku tuh sebagai teman, apapun yang dia minta pasti aku akan kasih yang terbaik gitu loh Kak Nepos ya, yang tercinta. Yang terkasih anak-anak online. Aku sebenarnya sangat menyayangkan karena aku sama Zega gak pernah berantem. Tapi semenjak ada Nepos ini gue jadi berantem gitu loh. Ya karena aku jadi kecewa sama Zega, kenapa aku ditagih utang dengan orang lain sedangkan aku nggak punya utang, sedangkan aku bantuin dia, mintakan uang ke sini, aku datangkan si Mbak Sandi gitu. Kenapa kok di belakang dia ngomongnya lain? Berarti dia orang yang tidak bisa menjaga pertemanan sih. Sebenarnya aku selama ini menjaga. Menurut aku pribadi ya, si Nepos ini biasa mengendalikan orang gitu, kayak kalau ada masalah orang itu
cari penengah buat dia gitu. Jadi dia tuh kayak merasa Lina Mukherjee pasti bisa di bawah tekananku. Tapi nggak bisa loh, aku tuh bukan secara ilmu fisika ya. Ketika air tuh tekanannya lebih kuat, aku bukan orang fisika yang kayak gitu, tapi aku adalah orang yang bisa melihat secara kasat mata mana benar dan salah gitu. Walaupun aku nggak banyak duit ya, kadang-kadang kan orang banyak duit suka nginjek orang miskin. Tapi aku juga nggak mau kayak jadi orang tolol terus diadu domba terus udah gitu. Walaupun Zega temenku tapi kayak cerita bohong aku nggak mau sih. Sorry tuh saya pengorbananku udah banyak, aku dicap jelek. Kalau emang mau berteman ya berteman aja, ngomongnya yang benar, gak usah nyakiti hati orang. Banyak belajar setelah musibah. Gak usah lah bicara-bicara yang kemana-mana lah, bicara aja fokus apa tujuannya hidup.